yang membedakan itu si GERD ini asam lambungnya itu naiknya sampai ke atas ke daerah kerongkongan kita, kadang-kadang ke mulut ya. Sebenarnya terapinya juga sama sih, sama-sama aja, dengan pengobatannya juga sama. Tapi yang ngebedain hanya itu aja. Jadi kalau si MAH itu mungkin hanya di lambungnya aja, tapi kalau GERD dia asam lambungnya naik ke atas sampai ke daerah kerongkongan, sampai ke mulut. Makanya kadang-kadang kan ada yang bilang mulut saya ada yang pahit, tapi kok teman saya nggak ada ya, cuman sakit ulu hati aja. Nah itu sebenarnya prinsipnya mirip-mirip sih, hanya beda yang satu mah naik ke atas sampai ke mulut, yang satu di lambung aja. Sebenarnya itu GERD itu dulu itu lebih banyak di daerah Amerika sana, daerah Western, karena kan berhubungan dengan pola makan di sana. Tapi entah kenapa sekarang Indonesia udah mulai bergeser. Nah, yang mungkin yang paling perlu diperhatikan ini generasi yang yang umur usia 20 ya, 19, 20-an gitu, yang teenager ini kok akhir-akhir ini agak sering. Mungkin harus kita evaluasi nih sekarang ini makannya bagaimana di rumah, karena kan sekarang banyak sekali godaan ya, apalagi bisa pesan lewat aplikasi. Tinggal klik datang ke rumah, klik datang ke rumah gitu. Nah itu makanan itu yang apa yang harus yang dipesan itu maksudnya. Jadi kan kadang-kadang junk foodnya ya kopi-kopi yang di luaran, boba, itu kan salah satu pencetus juga ya. Mungkin kalau yang usia muda itu yang harus kita evaluasi dulu. Ya kalau misalnya makannya udah benar, misalnya makan di rumah, atau misalnya junk foodnya udah minimal gitu ya, mungkin evaluasi lagi faktor lain penyebabnya. Bagaimana tadi kan ada banyak ya yang faktor yang disebutkan, bagaimana apakah terlalu gemuk yang harus di diet gitu. Kemudian yang harus dihindari lagi kan tadi makanan berlemak ya, yang paling kelihatan itu yang junk food ya, yang berbau junk food. Kemudian selain itu juga coklat, jangan lupa coklat, keju ya, kan keju itu berlemak. Coklat itu salah satunya karena dia merangsang si produksi asamnya ya, dan juga si pintunya itu jadi nggak benar kalau kita makan coklat atau muka gitu. Salah satunya itu asam, pedas ya. Yang paling ini sih hati-hati yang berlemak terutama, termasuk salah satunya junk food dan juga boba-boba yang ada di luar sana. Misalnya dia sudah dalam pengobatan, biasanya pengobatan GERD itu bisa sampai 2 bulan. Ya, jadi jangan khawatir karena GERD itu diobatin itu sampai 2 bulan. Ya, kalau misalnya pengobatannya belum selesai nih, baru 1 minggu, terus enak, kadang-kadang kan suka gitu ya, kita 1 minggu enak, lepas obat gitu. Nah itu tuh biasanya chance untuk atau kemungkinan untuk kambuh lagi itu besar, karena kadang-kadang si asam lambungnya itu belum turun ke dalam batas yang optimal. Dia udah turun tapi belum turun ke dalam batas optimal, jadi biasanya dia akan kambuh lagi. Nah biasanya yang kita evaluasi itu dalam 2 minggu nanti. Setelah 2 minggu pengobatannya itu tulang punggungnya tadi ya, yang PPI atau omeprazol yang belakangnya sol dan lain sebagainya, itu tulang punggung pengobatannya. Nanti dievaluasi dari situ 2 minggu bagaimana respon pengobatannya, 1 bulan, atau nanti kadang-kadang ada beberapa yang sampai 2 bulan itu nggak masalah. Nah kalau misalnya sudah bolak-balik diobati, misalnya ini kronis yang sudah bolak-balik diobati, sudah dilakukan endoskopi juga, nah kita evaluasi balik lagi ke tadi ya, pola makannya selama ini bagaimana, manajemen stresnya bagaimana, gaya hidupnya bagaimana. Nah kalau misalnya udah semua, nanti hasil endoskopinya, misalnya udah sampai endoskopinya bagus, nanti kita evaluasi, jangan-jangan ini bukan GERD, jangan-jangan ada penyakit lain, misalnya salah satunya ada radang di daerah tenggorokan ya, atau misalnya ada batu empedu yang harus kita evaluasi.